Kisah pilu Shinta Bahir yang lagi-lagi gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga nampaknya masih menyisakan sebuah cerita yang menyayat hati. Memiliki tubuh yang elok, senyuman menggoda, dan bergelimang harta, nyatanya bukanlah sebuah penanda di mana seseorang akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Briti cantik Shinta Bahir kembali harus menelan pil pahit kehidupan. Usai pernikahan keduanya dengan Indra Kristianto terpaksa harus kandas di umur pernikahan yang masih seumur jagung. Terhitung sebelum melayangkan gugatan cerainya, Shinta dan Indra baru mengikat janji suci pernikahannya selama 4 bulan. Mirisnya lagi, proses perceraian keduanya sempat diwarnai dengan isu miring tentang adanya faktor KDRT di balik gugatan yang dilayangkan Shinta Bahir. Hal itu pun meninggalkan sebuah tanda tanya besar di benak penikmat panggung hiburan tanah air akan munculnya efek besar pada psikologis Shinta usai kembali gagal membina rumah tangga. Yang kalian lihat ya perasaan kita dari tadi prosesnya juga bahagia, tersenyum terus. Iya, deg-degan karena nggak diketemukan ya. Pastinya deg-degan, takut salah sebut namanya, takutnya salah. Saya bisa menemukan yang lancar, nggak ada kekurangan. Ya, grogi ya. Oleh hukum pastinya kedepannya akan lebih saya sebagai perempuan itu karena pihak yang banyak dirugikan, jadi akan merasa lebih aman dengan adanya perjanjian pranikah. Itu harus dituangkan dulu ya. Ya, sekarang tuh buat perempuan jangan bodoh deh, harus begitu, harus ada perjanjian pranikah karena laki-laki itu suka tiba-tiba amnesia. Kayak contohnya nih, tadi pagi saya ngobrol sama teman saya juga, Catherine Wilson atau Keket. Dia bilang, dia memang dari awal sudah persiapkan perjanjian pranikah, termasuk uang bulanannya apa semua sudah disiapkan. Sehingga pada saat ini ketika dia tidak diberikan, maka dia bisa mengajukan tuntutan seperti apa yang sekarang sedang Catherine Wilson lakukan. Jadi saya bilang, you are smart woman, kamu wanita yang pintar. Karena dari awal bikin perjanjian pranikah di notarial, disepakati isi poin-poinnya, ditandatangani bersama dan yang dilaksanakan saja. Mungkin nama mantan masih apa namanya komunikasi masih Kalau yang kemarin tuh jujur loh, sumpah kalau nggak ada orang yang ingetin udah lupa, muka pun udah lupa. Sumpah saya kalau orang oh kemarin menikah ya gitu, amnesia ya gitu. Tapi yang sempat dekat itu kemarin belum ada yang belum ada yang nyantol karena kan sekarang juga kayak pikir karir dulu lah ya kan. Ya semua manusia itu kan punya hak, kita berharap kembali lagi. Yang menentukan semua kan Allah. Ternyata garis takdir saya berjodohnya cuma sampai situ ya sudah. Dan itu menurut saya jauh lebih baik. Ternyata setelah saya udahan, oh ada berita gini, oh ya, oh alhamdulillah ya Allah itu sayang mas, Allah sayang sama, Allah sayang sama. Ternyata apa? Mungkin buruk buat orang lain. Oh menikah kayak memang itu sudah garis takdir saya, udah jalan hidupnya dan ternyata banyak hal yang Mungkin pertimbangannya kenapa dengan pengalaman kemarin yang saat ini harus menjadikan sebuah komitmen perjanjian pranikah itu. Pakai perlindungan hukum ya kan, karena apa? Sesuatu tuh untuk mendapatkan itu kadang-kadang kalau orang yang namanya jatuh cinta awal-awal itu semua indah ya kan. Endingnya kan rugi, yang rugi siapa? Perempuan. Makanya jangan mau, saya nggak mau rugi lagi. Lagi-lagi mah banyak ya kan ya. Tapi kan gimana, dia juga mikir kali kan, saya juga galak. Tapi artinya tidak ini ya, masih move on lah ya. Udah move on banget. Kalau nggak move on saya nggak lihat dong. Apa ya, aura saya beda kan dibandingin yang waktu saya nikah, saya lagi kena masalah stres, umur, hitam, nggak jelas. Sekarang alhamdulillah kan, alhamdulillah berkembang, pikirannya kerja, tiba-tiba nggak sengaja duduk lagi meeting sama temen, ketemu lagi, ngomonginnya kerjaan lagi, kayak terbuka semua pintu-pintu itu terbuka.
belum kebuka pintu jodoh, yang penting pintu rezeki. Nah ini juga kebetulan ini momen yang baik ya. Saya mau kasih hadiah untuk sahabat saya, klien saya yang paling the best, yaitu putusan cerainya. Saya mau kasih langsung ya. Jadi buat kalian-kalian yang tertarik atau berminat ya kepada Sinta Bahir, ini sudah resmi ya. Kapan Bang? Aduh. Lama tuh. Ya, Dibacain dong. Sinta Istianti ya. Nih tanggal 27 Oktober 2023 sudah sah secara legal bahwa saya janda. Nah ini Ya. jelas kan? Jadi kadang-kadang ada udah selesai belum, kamu udah selesai, takut ya kan? Berarti janda keberapa ini udah berapa kali? Nggak perlu janda daripada punya suami tidak bahagia, mendingan jadi janda bahagia. Tapi gini Bu, jadi ini tetap akan ada di tangan saya. Iya. Karena siapapun nanti yang beritikat baik ya, pengen menghalalkan atau menikahi klien saya, bisa nebus datang ke saya. Nah, Kalian kita bikin perjanjian pranikah. karena gini, inilah namanya Pak Sunan, orang yang sangat baik, care sama saya, kita bersahabat dari dulu. Dia prihatin kan dengan saya, makanya sekarang ini dengan ditahannya surat ini biar saya nggak gampang nikah, nggak gampang dijanjiin nikah. Yang hanya nikah modal cinta, nggak lagi. Tapi ya. kalau dijodohkan sama tim kuasa hukum gimana? Ya kalau ada yang bagus, ya Pak, sebenarnya ada sahabatnya Kalau Pak misalnya Sunan. Jadi gini, punya- kalau masalah hati itu nggak bisa dijodohin, nggak bisa dipaksakan. Ya. Ya, kayak kemarin kan, Sinta, lo yakin sama dia? Yakin. Oh ya sudah, berarti kan. Tapi kan Bang Sunan pasti punya pilihan orang mana yang baik. Enggak gitu. Pokoknya konsepnya nggak gitu. Konsepnya melihat teman bisa bahagia, kita support. Tapi melihat teman sedih, ya wajib berhadapan dengan kita. Tapi sudah ada yang kontak Bang Sunan nggak sih untuk? Oh belum, justru ini kita publikasi ya kan, bahwa kalau ada yang berminat sama klien saya, sahabat saya, Kayak apa aja. bisa Gini. menghubungi langsung. Ada sertifikatnya lengkap. Iya, bukan bodong nih. Bukan janda gantung. Bukan janda bodong. Artinya happy aja. Ini janda bersertifikat. Oke? Jadi janda, aku lebih bahagia dapat ini daripada ada suami tapi cuma sering nangis.